Suamiku pewaris utama. Bab 31. Merasa terganggu. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Baiklah. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka pertemuan cukup sampai di sini saja. Kalian boleh membubarkan diri, dan khusus untuk kalian berempat, akan ditangani oleh sekretarisku Ivory. Detik, menit, jam dan hari pun terus saja berganti, mengiringi detak napas orang-orang yang juga terus datang silih berganti, menemui dan ditemui oleh Hendy. Rata-rata mereka yang datang adalah bawahan Hendy, begitu juga yang ditemui, baik yang berkedudukan tinggi, maupun yang mempunyai posisi rendah, dengan membawa berbagai macam tujuan dan keperluan pada Hendy. Selain daripada itu, ada juga tamu yang datang, bukan berasal dari bawahannya, tapi dari beberapa penghuni villa yang lain. Mereka datang pada umumnya hanya sekedar bersilaturahmi, atau untuk saling mengenal, sekaligus meminta perlindungan dari Hendy, karena mereka lama-kelamaan tahu, siapa Hendy yang sesungguhnya. Jalan hidup Hendy setelah lepas dari Jadira, dan menjadi orang kaya, setiap harinya lancar-lancar saja, tidak ada ancaman yang berarti yang ditemuinya. Banyak rancangan, taktik, terobosan, bantuan, pengobatan dan lain sebagainya, yang dirancang sedemikian rupa, rata-rata sudah berhasil, dan terlaksana dengan baik. Tambahan 20 tenaga kerja, yang diminta oleh Hendy pun telah datang, dan sudah ditempatkan di posisinya masing-masing, sebagai asisten rumah tangganya. Sementara Rudolf, anak laki-laki Tiger, saat ini sudah dinyatakan sembuh 100%. Dia pun telah menjalani ujian kelayakan sebagai seorang pengawal, dan sudah dinyatakan lulus. Hari ini adalah hari di mana Tiger harus kembali ke kota Es, guna mematangkan rencana pembangunan desanya menjadi tempat tujuan wisata. Kedua anaknya Rudolf dan Maya, tetap mendampingi ayahnya, kembali ke kota Es, walaupun Rudolf ingin tetap berada di kota B, tapi sebagai seorang pengawal, yang telah dinyatakan lulus, maka dia harus menjalankan misi terlebih dahulu. Kebetulan misi pertamanya adalah, menjadi anggota tim pengamanan proyek, yang akan ditangani oleh James dan Erisa, jadi mau tidak mau, dia tetap harus melaksanakannya. Rudolf telah diberangkatkan ke kota Es, bersama dengan 199 orang pengawal lainnya, 2 jam sebelum ayah dan adiknya kembali ke sana. Sementara rombongan lain, tepat pukul 8 pagi baru diberangkatkan ke sana. Mereka terdiri dari, James, Erisa, Tiger, Maya, dan 4 orang komandan pengawalnya, ditambah lagi dengan Denny, Tama, Citra dan Hartini. Rombongan itu berangkat dengan menggunakan sebuah helikopter Super Puma, yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Ivory yang seharusnya tetap mendampingi Hendy, hari ini ditugaskan juga ke sana, untuk mendampingi Tiger dan yang lainnya. Kehadiran Ivory sangat dibutuhkan di sana, karena dialah yang nantinya akan bernegosiasi dengan pemerintah setempat, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sebelum helikopter tersebut mengudara, 1,5 jam sebelumnya, Ivory sudah menghubungi kepala daerah setempat, guna memberitahu tujuannya datang, sekaligus meminta izin untuk mendaratkan helikopternya di sana. Berita yang disampaikan oleh Ivory tadi, tentu saja membuat kepala daerah tersebut sangat senang. Dia segera menghubungi orang-orang penting di daerahnya, untuk segera menyambut kedatangan Ivory dan rombongannya di desa BS. 10 menit sebelum helikopter yang ditumpangi oleh Ivory sampai, rombongan kepala daerah dan perangkat-perangkatnya, sudah sampai di lokasi yang dimaksud terlebih dahulu. Tak lama sesudah itu, 200 orang pengawal yang dikirim oleh Hendy, untuk menjadi tim pengamanan proyek tersebut pun tiba, dengan mengendarai puluhan mobil mewah, juga belasan mobil bak terbuka lainnya. Kedatangan mereka tentu saja membuat kehebohan besar, tapi masalah itu segera teratasi, begitu salah seorang di antara mereka melapor,
bahwa kedatangan mereka atas suruhan dari Tuan Muda Handy juga Ivory. Sikap warga yang semula waspada dan khawatir, kini telah menjadi tenang, karena mereka sudah diberitahu, maksud dan tujuan rombongan besar itu datang ke desanya. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah helikopter yang cukup besar, memutari langit desa BS, dengan suara mesinnya yang meraung-raung, sampai ada beberapa warga, yang menutupi telinga dengan kedua belah telapak tangannya. Tak lama sesudah itu, helikopter tersebut perlahan-lahan turun di tengah lapangan bola milik desa. Sesaat setelah helikopter itu mendarat, para penumpangnya segera turun, dan menjauh dari helikopter tersebut. Salah satu penumpang yang turun adalah Ivory, orang yang sudah mereka kenal, walau cuma namanya saja, tapi belum pernah sama sekali bertemu, kecuali bagi kepala daerah, dan beberapa bawahannya yang lain. Lalu secara berturut-turut keluar James, Erisa, Tiger dan Maya, 4 orang komandan, baru setelahnya keluar Denny, Tama, Citra dan Hartini. Sedangkan Rudolf saat ini tidak ada. Dia telah datang duluan, dan bergabung dengan 199 pengawal, yang saat ini belum mau memperlihatkan diri. Kedatangan Ivory, dan rombongannya, disambut dengan sangat antusias sekali, karena mereka tahu, kedatangan mereka, akan membawa perubahan besar bagi desanya. Rata-rata warga desa, tak terkecuali kepala desanya, melambaikan tangan ke arah Tiger dan Maya, sebagai bentuk penyambutan mereka terhadapnya, tapi mereka masih segan untuk mendekatinya. Begitu Ivory melangkah, menjauh dari helikopter, bergegas semua orang penting kota es mendekatinya, lalu serentak mengucapkan salam. Selamat datang Nona Sanders dan rombongan. Ucap mereka serempak, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Terima kasih tuan-tuan. Jawab Ivory singkat, sambil membalas penghormatan yang sama kepada mereka. Mari kita duduk di kursi yang ada di bawah tenda itu, ucap kepala daerah dengan sopan kepada Ivory dan yang lain. Terima kasih Tuan, Anda tidak perlu formal seperti itu, anggap saja kedatanganku dan yang lain, seperti kedatangan biasa. Jawab Ivory tak enak hati. Tapi walau bagaimanapun, Nona Ivory dan rombongannya, adalah tamu penting dari perusahaan Birawa Group, tentu saja kami tidak bisa menganggapnya remeh. Terserah Tuan sajalah. Jawab Ivory sambil tersenyum. Nah begitu lebih baik. Jawab kepala daerah sambil tersenyum juga. Begitu sudah memasuki tenda, beberapa orang panitia mempersilahkan kepada rombongan kepala daerah juga rombongan Ivory, untuk duduk. Hari ini, desa kita kedatangan tamu penting dari perusahaan Birawa Group, yang sudah sama-sama kita lihat, yaitu Nona Ivory, Nona Erisa dan Tuan James beserta rombongannya yang lain. Di dalam rombongan mereka, juga terdapat orang yang sudah kalian kenal cukup dekat, yaitu Tuan Tiger dan anaknya. Kedatangan mereka ke desa kita ini, adalah sebagai utusan dari pemilik perusahaan Birawa Group, untuk membicarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut. Kerjasama itu adalah mengembangkan desa BS, menjadi sebuah desa maju, yang akan menjadi tempat tujuan wisata berskala nasional. Ucap pembuka dari kepala daerah setempat. Kepala desa, beserta warganya yang lain, begitu mendengar ucapan kepala daerah tersebut, menjadi sangat senang sekali, serentak mereka bertepuk tangan, kecuali sekelompok orang yang sedang berdiri di sudut lapangan. Mereka hanya diam saja, tapi di wajah mereka, tergambar rasa tidak senang, atas ucapan kepala daerah tersebut, mereka melampiaskan kekesalannya, dengan mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Di tengah-tengah kelompok kecil tersebut, duduk seorang laki-laki yang berperawakan tegap, rambut panjang berikat, kulit hitam, dan di lengan kanan kirinya, terdapat banyak tato. Dia sedang diapit oleh beberapa orang, mungkin anak buahnya, yang terus-menerus memprovokasi pria tersebut, agar semakin marah dan tidak senang.
Sedang orang yang diprovokasi, semakin marah dan kesal, ingin rasanya dia menyerang orang-orang yang baru datang tersebut, walaupun dia tahu, rombongan yang dipimpin oleh Ivory, membawa ratusan pengawal yang kelihatannya cukup kuat. Tapi saat itu, kondisi yang ada di depannya tidak mendukung, karena di antara orang yang dilihatnya, terdapat kepala daerah, yang dikawal oleh belasan petugas baik tentara maupun polisi. Kondisi itu tentu saja tidak mungkin bagi pria bertato tersebut, untuk berani membuat masalah di tengah-tengah acara itu. Tapi walaupun demikian, pandangannya tidak lepas dari Ivory, seperti menyiratkan niat yang tidak baik. Di dalam hatinya membatin, "Awas kau. Aku akan menunggu satu kesempatan, di mana kau sedang tidak dikawal oleh siapapun, maka saat itulah, aku akan menangkapmu, dan akan kujadikan kau sebagai gundikku," ujarnya dalam hati sambil. Pertemuan dan pembicaraan yang digesa oleh kepala daerah tersebut, berlangsung sukses. Side plan yang digagas oleh Tiger, disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak perusahaan Birawa Group, sebagai penyedia modal, pengelola dan penanggung jawab, akan melaksanakan semua hak dan kewajibannya, terhadap ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak pemerintah setempat, bertindak sebagai fasilitator penyedia perizinan dan lain sebagainya. Mereka juga bertindak sebagai penanggung jawab secara umum. Luas lahan yang akan digarap, sesuai dengan side plan yang dirancang oleh Tiger, kurang lebih 400.000 hektar, yang meliput 7 buah areal perbukitan, 4 lembah, yang 2 diantaranya terdapat danau alam, dan seluruh wilayah pantai serta lautnya. Separuh dari wilayah yang akan dikembangkan tersebut, merupakan tanah milik warga, tetapi dengan kesadaran penuh, mereka bersedia menjual tanahnya kepada perusahaan Birawa Group, yang akan dijadikan tempat wisata, dan fasilitas pendukungnya lainnya. Ganti rugi yang akan diterima, oleh pemilik tanah tersebut cukup tinggi, karena harga per meternya, sama seperti harga tanah di perkotaan. Pihak Birawa Group, bersungguh-sungguh untuk mengembangkan daerah itu, menjadi daerah maju, karena potensinya yang sangat besar, ditambah dengan pemandangan alamnya yang sangat bagus dan indah. Boleh dikatakan, hampir separuh wilayah desa tersebut, juga seperempat wilayah desa di kabupaten lain, akan dikembangkan menjadi daerah wisata. Hal itu tentu saja sangat menggembirakan warga di sekitar desa tersebut. Pihak perusahaan berjanji, akan memperbaiki infrastruktur jalan dan yang lainnya. Proyek tersebut akan dilaksanakan, berbarengan dengan proyek daerah wisata lainnya. Di dalam side plan yang dirancang oleh Tiger, seperempat lahan yang dimilikinya, juga terkena dampak pengembangan itu, tetapi Tiger dengan sukarela, akan menyerahkan tanah tersebut tanpa mau dibayar sedikitpun. Tapi pihak perusahaan Birawa Group, tidak mau seperti itu, mereka tetap akan membayar tanah milik Tiger. Pendek kata, segala sesuatu yang direncanakan, diharapkan akan berjalan dengan baik. Tanpa ada hambatan yang cukup berarti. Itulah beberapa poin, yang menjadi pembicaraan mereka, dalam waktu kurang lebih 2 jam, dalam pertemuan yang diadakan di lapangan bola milik Desa BS. Hari itu juga, akan diadakan pemetaan dan penelusuran, terhadap pemilik separuh wilayah yang akan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, ada bahaya yang akan mengancam kelancaran proyek itu, yaitu dengan munculnya orang-orang misterius, yang saat pertemuan itu juga hadir. Saat itu, mereka hanya berdiri di sudut lapangan. Setelah pertemuan itu selesai, orang-orang yang disusupkan oleh ketua kelompok itu, melaporkan apa saja yang menjadi pembicaraan mereka. Mendengar berita tersebut, ketua kelompoknya, segera memerintahkan kepada bawahannya, untuk memasang patok lama, di tanah yang akan perusahaan itu beli, terutama tanah yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tanah. Bagaimana perkembangan rencana mereka itu? Apakah berjalan sesuai dengan rencana?
Tanya ketua kelompok yang bernama Arga, di sebuah bangunan kayu, yang terletak di pinggiran hutan, terisolir sendiri dari perumahan warga lainnya. Benar bos. Sesuai perintah, tanah warga yang akan mereka beli itu, terutama yang tidak dilengkapi dengan surat menyuratnya, sebagian besarnya sudah kita kuasai, dengan cara memasang patok lama. Bagus. Dengan demikian, tanpa bersusah payah dan kerja keras, kita akan mendapatkan pembayaran yang cukup besar, dari penjualan tanah itu. Hahaha. Kau memang bisa diandalkan Doni. Ucap Arga senang, sambil menepuk bahu Doni. Sudah tentu bos. Karena kita bisa mengambil keuntungan dari kebodohan warga tersebut, tanpa mereka sadari, tanah mereka sudah kita ambil. Jawab Doni senang, dan terkesan membanggakan diri. Apakah perempuan yang dipanggil Sanders itu, masih ada di desa ini? Tanya Arga tiba-tiba. Masih bos, kalau tidak salah, saat ini dia sedang berada di rumah Juraganti. Sepertinya belum berniat kembali ke kotanya, karena helikopter yang mereka tumpangi, masih ada di tengah lapangan itu, jawab Doni tanpa ditutup-tutupi. Apakah helikopter itu dijaga? Tanya Arga penuh dengan rencana jahat. Tentu saja bos. Ada puluhan orang yang duduk-duduk di sana sambil mengobrol, jawab Doni cepat. Bagaimana dengan rumah si tua Tiger itu, apakah juga dijaga? Di rumah Tiger justru penjaganya sangat banyak bos, mereka berada di setiap sudut rumah itu secara berkelompok, nyamuk saja sangat sulit untuk bisa masuk ke dalamnya. Sial. Ada apa bos? Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa menangkap perempuan itu? Ucap Arga geram. Kita tunggu kalau ada kesempatan lagi bos. Kalau tidak siang ya malam, atau keesokan harinya. Kalau besok, ya tentu saja dia sudah pulang bodoh. Lalu bagaimana bos? Kau ini ya, bodoh kok dipelihara. Kalau kita tak punya kesempatan, ya tidak bisalah, mau apa lagi. Tapi bos. Hah sudah. Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kau boleh pergi. Dan bawa kawan-kawanmu, untuk mengintai pergerakan mereka, terutama di Sanders itu. Kalau dia keluar tanpa pengawalan, cepat kasih tahu. Baik bos. Setelah anak buahnya pergi, Arga berjalan mondar-mandir dalam ruangan tengah bangunan itu, sesekali melongok melalui jendela yang terbuka lebar, sambil memperhatikan beberapa anak buahnya, yang sedang berjaga di luar. Pikirannya melayang kemana-mana, bahkan ke masa lalu. Dia teringat ketika pertama kali datang ke desa ini, banyak warga yang menolaknya. Mereka menunjukkan ketidaksukaannya, dengan cara meludahi, memaki, bahkan mengatainya dengan terang-terangan. Ketika saat itu, Arga hanya diam saja, karena dia ingin mendapatkan simpati dari warga. Dia berharap, dengan bersikap baik, mereka akan menerimanya. Tapi ternyata perkiraannya salah. Warga tidak bergeming, sikap mereka tetap seperti itu, bahkan lebih intens lagi membulinya. Menyadari sikap warga yang tidak berubah juga, Arga menjadi bosan dan marah. Suatu ketika, saat belasan pemuda setempat hendak memukulnya, Arga melawan, hingga mengakibatkan kelompok pemuda itu cedera cukup parah. Setelah diselidiki, ternyata perkelahian itu dipicu oleh keisengan belasan pemuda desa, yang berniat ingin mencelakai Arga. Dan bagi Arga, dia melakukan itu karena membela diri. Selama ini, warga desa, termasuk para pemuda yang mengeroyok Arga tadi, menganggap bahwa Arga adalah orang lemah, walau berbadan tegap, tapi lembek. Jadi mereka selalu membulinya. Tapi ketika Arga berhasil mengalahkan belasan pemuda itu seorang diri, barulah mata mereka terbuka lebar. Dari situ mereka tahu, bahwa Arga bukanlah orang lemah, dan juga bukan orang sembarangan. Sejak saat itu, tak satu pun warga yang berani mengganggunya lagi,
apalagi mengatainya seperti dulu. Setiap kali bertemu dengannya, mereka menganggukkan kepalanya, tanda menegur ramah, khas orang desa yang ketakutan. Aku harus hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Kelihatannya ratusan pengawal itu bukan orang sembarangan. Ucap Arga pada diri sendiri, setelah sadar dari lamunannya yang cukup lama itu. Kalau aku bertindak di luar perkiraan, bisa-bisa tamat riwayatku. Walaupun aku kuat menurut warga desa, tapi kalau berhadapan dengan sekian banyak orang kuat, lama-lama, mati juga aku. Ujarnya. Tapi tunggu dulu, baru aku ingat, kalau tidak salah, si tua tiger itu, mempunyai anak laki-laki yang cacat, tapi kenapa waktu ayahnya tiba, dia tidak kelihatan? Apakah mungkin dia tidak ikut, atau memang tidak boleh ikut, dengan alasan berobat di kota? Ah, masa bodohlah. Ucapnya sedikit kuat, hingga terdengar oleh anak buahnya yang sedang berjaga di luar. Ada apa, bos? Tanya anak buahnya yang tiba-tiba datang dari belakangnya keheranan. Tidak ada apa-apa. Lanjutkan saja penjagaan di luar. Jawab Arga sedikit kesal. Siap, bos. Jawab mereka serempak. Orang tua itu. Ternyata besar juga nyalinya, pulang-pulang membawa banyak orang. Tapi aku Arga, tidak takut kepada mereka, karena mereka bukan ancaman berarti bagiku, gumamnya sambil menyeringai. Musim panas di desa BS, cukup terasa bagi orang-orang kota seperti Ivory. Dengan alasan ingin mencari udara segar, Ivory memutuskan untuk berkeliling desa seorang diri, sambil melihat-lihat, seperti apa suasana desa di malam hari. Tiger sebenarnya keberatan, kalau Ivory keluar sendirian. Dia meminta agar Ivory dikawal oleh anak buahnya, untuk menjaga keselamatannya, tapi Ivory menolak, dengan alasan desa cukup aman. Kemudian, dengan tidak ditemani oleh siapapun, Ivory berjalan sendirian di pinggiran desa itu. Sinar bulan yang saat itu sedang bersinar sangat terang, membuat suasana desa seperti siang hari. Malam bos, mau melapor. Ucap anak buah Arga dengan nafas tersengal-sengal. Lapor apa? Jawab Arga ketus. Perempuan yang dipanggil Sanders itu, saat ini tengah berjalan sendirian di pinggiran desa. Apakah kita akan menyergapnya, bos? Apakah situasi di dekatnya aman? Tanya Arga senang. Aman, bos. Kami sudah mengintainya selama 1 jam, tidak ditemui seorang pun pengawal di dekatnya. Kalau begitu, segera kumpulkan orang-orang kita, untuk menangkap perempuan bodoh itu. Baik, bos. Bersambung.